Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim. Wa ba'du, kita masuk ke muqaddimah ya. Syarah Aqidatul Awam, yaitu kitab Jala'ul Afham. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ialah ini sebuah muqaddimah. Qala nazimu, berkata Syekh Nazim rahimahullah, abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Abda'u, saya memulai menazoman ini bismillah, dengan menyebut nama Allah, warrahmani, dan sifat rahman Allah, wa birrahimi, dan dengan sifat rahim Allah, daimi ihsani, yang Allah itu selalu memberikan kebaikan. Mufradatu, ini ialah mufradat. Mufradat itu kata-kata yang perlu dijelaskan dari nazoman tersebut ya. Yang pertama, Allahu, lafaz Allah itu alamun, isim alam, li zatil wajibil wujudi, untuk zat yang wajib diadanya. Jadi Allah itu wujud ya, harus ada, karena Allah itu penyebab dari yang ada. Al-ma'budi, yang disembah, bihakin, dengan hak, dengan benar. Jadi tidak ada lagi yang patut disembah kecuali Allah. Ar-Rahmani, nah ini lafaz Ar-Rahmani ini seperti apa? Al-Mun'imu, ialah zat yang memberikan nikmat, bijala ilin ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang besar. Ai usuliha, artinya nikmat-nikmat dasar atau nikmat-nikmat yang pokok. Kal imani, seperti nikmat iman, wal afiyati, dan nikmat sehat, wal rizki, dan nikmat rizki, wasam'i, wal basari, pendengaran dan penglihatan, wa ghairi dzalika, dan nikmat yang lain selain iman, dan seterusnya. Jadi Ar-Rahmani ini dalam konsep tauhid adalah zat yang memberikan nikmat-nikmat pokok, nikmat dasar, seperti iman ya. Iman itu nikmat dasar. Karena apa? Karena dengan iman kita sah melakukan sholat segala macam, sah menjadi disebut orang muslim. Nah, kalau nggak ada iman, nggak bisa sholat apapun, nggak bakalan diterima ya. Ini namanya nikmat dasar. Begitu juga kesehatan. Kesehatan itu seperti sehat nih ya, nikmat dasar. Kalau udah sehat kan bisa ngapain aja, bisa ngerjain apa aja. Jadi kalau sakit kan jadi tertunda semuanya. Itu namanya nikmat dasar, yang menjadi dasar untuk mendapat nikmat-nikmat yang lain. Ar-Rahimi, adapun Ar-Rahim, nah Allah juga punya sifat Ar-Rahim. Seperti apa? Al-Mun'imu, ialah zat yang memberikan nikmat, bidaqo ikin ni'ami, dengan nikmat-nikmat yang kecil-kecil, yang terperinci, yang kecil-kecil gitu ya. Ai furu'iha, artinya cabangnya dari nikmat yang asal. Seperti apa? Kasiyadatil imani, seperti nambah iman. Wa faurin nikmati, dan cepat mendapat nikmat. Wa sa'ati rizki, dan luasnya rizki. Wa diqatil akli, dan kecerdasan akal. Wa hidati sam'i wal basari, dan kepekaan pendengaran dan penglihatan. Wa ghairi dzalika, dan lainnya. Jadi Ar-Rahim ini Allah punya sifat mun'im ya, pemberi nikmat kepada yang kecil-kecil. Contoh, ketika sudah punya nikmat dasar iman, itu udah punya Ar-Rahman, udah Allah dalam posisi Ar-Rahman. Nah, ketika Ar-Rahim, Allah memberikan lagi nih. Ketika dia taat sepertinya, berarti kan taat itu kan ziyadatul iman. Imannya bertambah ketika dia taat.
Nah, ziyadatul iman itu termasuk hal-hal nikmat yang kecil yang berada setelah nikmat dasarnya gitu. Kayak cepat dikabulkan doanya, cepat dapat kedudukan, dapat pangkat, itu faurun nikmah. Itu sebutnya nikmat-nikmat susulan, tambahan setelah nikmat dasar. Luasnya rezeki, cepat dapat untung gede, dapat apa gitu kan. Pada intinya kan semua makhluk itu kan dikasih rezeki ya. Tapi di titik tertentu ada orang, weh, cepat sekali naik pangkat atau dapat sekali untungnya besar gitu. Itu Allah lagi menampakkan sifat ar-rahimnya, itu memberi nikmat yang lain yang lebih kecil setelah memberikan nikmat-nikmat dasar atau usul pokoknya ya. Ya, seperti itu. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu maknanya dalam ilmu tauhid seperti itu. Jadi bukan cuman kita mengartinya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya enggak gitu juga. Ini makna panjangnya ya. Mana sebenarnya dari Ar-Rahman Ar-Rahim dalam ilmu tauhid. Daimil ihsani. Nah, ini kata daimil ihsan itu apa? Mutatabiul i'ta'i, terus menerus memberi wal in'ami dan memberikan nikmat. Min garin qita'in tanpa terputus. Jadi Allah itu selalu memberikan nikmat kepada makhluknya. Contoh manusia itu kan dari mulai janin dikasih rezeki, dikasih nikmat, udah orok, kecil, besar, sampai dewasa, tua. Itu kan semua terus dikasih nikmat kan ya, nggak terputus. Nah, kalau sebenarnya nikmat jadi putus ya berarti orang itu meninggal, gitu aja, gampang kan ya. Iya. Masuk ke syarahnya ya. Asyarhu adapun syarah dari ini ialah syarah dari adapun boleh jadi mubtada. Asyarhu adapun syarah dari nadhaman ini abdau ialah sesungguhnya saya fi ta'lif fi hadhil manzilati aqidatul awami di dalam mentaklif atau menyusun manzumah aqidatul awam ini memulai bil bismillahati dengan membaca bismillah musta'inan karena mengharap pertolongan billahi kepada Allah azza wajal allazi Allah wasi'at yang luas rahmatuhu apa rahmatnya Allah kulla syai'in terhadap sesuatu wa tataba'a dan terus menerus i'tauhu apa pemberiannya Allah wa in'amuhu dan nikmatnya Allah min garin qita'in tanpa terpotong atau walan siromin dan terputus. Jadi kebiasaan semua penulis kitab itu baik nazam atau syarah itu rata-rata diawali dengan bismillah karena mengharap pertolongan Allah, karena Allah itu rahmatnya luas tanpa batas, selalu memberikan nikmat ke hambanya, ke makhluknya tanpa terputus. Nah, alasannya seperti apa? Awalan yang pertama, alasan pertamanya ini iktidaan, ikut bil kitabil azizi dengan Al-Qur'an yang aziz, yang agung, tertiban secara tertib urutannya. La nuzulan bukan turunnya Al-Qur'an. Jadi di Quran itu kan di mushaf itu kan tertibnya, aturannya dari awal itu kan urutannya itu Fatihah dulu ya. Nah, Fatihah itu awalnya di ayat pertamanya itu bismillah. Jadi karena Al-Qur'an susunannya seperti itu, maka yang mengarang kitab Manzumah Aqidatul Awam juga syarahnya dan kitab-kitab yang lain itu ikut ke cara Quran membuka sesuatu atau memulai sesuatu dengan bismillah. Itu alasan pertama. Alasan kedua apa? Sanian, yang kedua alasannya
Amalan karena mengamalkan bima dengan hadis jaa yang ada apa ma'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Kullu mri'in zibalin, setiap berkala zibalin yang punya nilai bagus, artinya dianggap penting oleh syariat, la yubda'u, tidak dimulai fihi di dalam ma bi bismillahirrahmanirrahim, apa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, fahuwa, maka adapun perkara tersebut aqta'u, ialah terputus. Terputus seperti apa nanti dijelasin. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini Al-Khatib. Siapa Al-Khatib? Saya belum meneliti lanjut, tapi la'alla shawab ini Al-Khatib Al-Baghdadi ya, sahibu Alfiyat ilmi hadis ya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Nah, hadis ini hadis marfu'nya. Sedikit keterangan, hadis marfu itu hadis yang disandarkan isinya, kontennya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pembahasannya di mustalah hadis. Insyaallah kita ke sana nanti ya. Sabar. Aina kisu wa qalilul khairi wa barakati. Aqta ini seperti apa? Artinya naqisu wa qalilul khairi wa barakati. Berkurang atau sedikit kebaikan dan keberkahannya. Jadi kalau sesuatu yang dianggap syara itu penting, contoh ya, mau sholat, mau makan, mau wudhu, mau apapun yang baik-baik, itu disunahkan membaca Quran, membaca kitab apa yang pokoknya yang bagus-bagus lah menurut agama, itu disunahkan membaca Al-Quran, membaca bismillah duluan gitu, karena ada hadis nabinya, hadis qaulinya. Nah, yang kalau nggak dibaca seperti itu, maka apa yang kita lakukan itu sedikit berkahnya, berkuranglah berkahnya, tidak maksimal berkahnya. Oke. Nah, yang ketiga alasannya wasalisan, dan yang nomor 3 ta'asian, karena mengikuti bin Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu, maka sungguhnya Nabi yaftatihu, memulai atau membuka siapa Nabi kutubahu, kepada tulisan-tulisan Nabi atau kitab-kitabnya Nabi, warasailahu, dan rasail itu surat-surat ya, surat-suratnya Nabi, bil basmalati, dengan memulainya dengan basmalah. Jadi kalau Nabi nulis sesuatu atau ngirim surat ke pihak lain, itu dimulai dengan basmalah dulu. Seperti apa? Kama, seperti contoh jaa yang ada apa fi kitabi, di tulisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Hirakla, kepada Kaisar Heraklius Romawi ya, Kaisar Romawi. Dulu Nabi pernah ngirim surat ke Kaisar Heraklius Romawi. Itu awalnya bismillahirrahmanirrahim, hazamin Muhammad, ini dari Muhammad. Jadi rata-rata seperti itu. Wagerihi, dan selain Heraklius. Jadi kalau Nabi ngirim surat ke siapapun, itu biasanya di depannya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari 3 alasan ini kan jadi wajar ya ketika banyak pengarang kitab memulai mengarang atau menyusun kitab itu rata-rata diawali dengan basmalah. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.